Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Riau yang diwakili Bapak Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Bapak Joni Irwan SKMH. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Bina Pertanian Desa Kementerian Negeri yang diwakili oleh Kepala Balai Pemerintahan Desa Lampung. Yang kami hormati Kepala Dinas PMD dan Kependudukan Sipil Provinsi Riau, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan atau mewakili. Yang kami hormati Ketua Penjamin Mutu, Ketua Komite Penjamin Mutu BPS Riau, Bapak Kiswanto. Yang kami hormati para narasumber fasilitator pelatihan TOT dari Balai Pemerintahan Desa Lampung. Yang saya hormati Saudara Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Bidaeswara Indonesia Provinsi Riau, Bapak Sule Akwan. Yang kami hormati seluruh peserta pelatihan TOT penyelenggara pemerintahan desa baik di Provinsi Riau maupun di luar Provinsi Riau, dan para undangan hadirin berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bersama hidayahnya kita dapat hadir di acara pembukaan pelatihan training of trainer penyelenggaraan pemerintahan desa bagi widyaswara, pejabat administrator, pejabat fungsional lainnya di lingkungan Provinsi Riau tahun anggaran 2022. Saya salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang diwakili Asisten 3 yang berkenan hadir pada acara pembukaan pelatihan training trainer penyelenggaraan pemerintahan desa bagi widyaswara, pejabat administrator, dan pejabat fungsional di lingkungan Provinsi Riau. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala Balai Pemerintahan Desa Lampung dan tim fasilitator serta narasumber dan seluruh peserta pelatihan TOT di luar Provinsi Riau, di bumi Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, kampus BPSD Riau. Semoga kedatangan memberikan kemajuan dan kejayaan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur yang kami hormati, hadirin berbahagia, perkenankan kami menyampaikan langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam peningkatan kompetensi aparatus penegara sebagai berikut. 1. Akreditasi kelembagaan dan program sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa perlunya akreditasi penyelenggaraan pelatihan dan akreditasi program pelatihan. Untuk itu, awal tahun 2022, BPS Riau telah mengajukan dan mengikuti 2 jenis akreditasi, yaitu akreditasi lembaga penyelenggaraan pelatihan dan akreditasi program pelatihan, yaitu pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau LASAR CPNS. B. Melalui mekanisme yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara, alhamdulillah pada bulan Juli 2022 yang lalu telah ditetapkan terhadap 2 akreditasi tersebut, yaitu akreditasi lembaga penyelenggaraan pelatihan BPSDM Riau mendapatkan akreditasi bintang 1. Yang kedua, sedangkan program pelatihan dasar calon pegawai sipil kita dapat diperpanjang tetap mendapatkan bintang dan akreditasi B. C. Penyerahan akreditasi kelembagaan program tersebut oleh lembaga negara akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 November mendatang di Jakarta. 2. Pemberdayaan tenaga pengajar dan widyaswara. A. Pra pengembangan kompetensi ASN.
Pada tahap ini, pada tahun 2002, para Widya Suara yang beroperasi dengan kerja ilustrator dilibatkan menyusun pertama kurikulum dan silabi pelatihan, yaitu pelatihan karya tulis ilmiah bagi fungsional guru. Yang kedua, pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi pondok pesantren. Yang ketiga, pelatihan core value berakhlak bagi ASN. Dua, pedoman penyelenggaraan pelatihan, yaitu penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan workshop. B, pedoman penyusunan pelatihan webinar. Tiga, penyusunan laporan pelatihan, yaitu A, pedoman penyusunan laporan implementasi aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pedoman penyusunan laporan implementasi aksi perubahan pelatihan pimpinan pengawas. Dan C, pedoman penyusunan laporan implementasi aksi perubahan pelatihan pimpinan administrator. Ini kami lakukan karena dalam peraturan LAN diserahkan kepada lembaga pelatihan, sehingga adanya acuan bagi para widya suara atau narasumber untuk melakukan pembimbingan dalam penyusunan laporan implementasi aktualisasi, dalam penyusunan laporan implementasi aksi perubahan baik PKA maupun BKP. B, ini pengembangan kompetensi ASN. Pada tahap ini, para widya suara dilibatkan secara penuh untuk mentransformasikan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultur, yaitu pertama, Laser CPNS. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang ketiga, pelatihan kepemimpinan administrator. Yang keempat, webinar core value berakhlak yang diselenggarakan selama sebanyak 8 seri 1 sampai 8. Yang kelima, webinar core value berakhlak persepsi Islam yang kita laksanakan sebanyak 22 seri dari seri 1 sampai seri 22. Yang keenam, pelatihan karya tulis ilmiah yang dilaksanakan pada bulan Desember sebanyak 5 angkatan bagi guru di Provinsi Riau. Yang ketujuh, pelatihan pemantapan nilai kebangsaan bagi pondok pesantren sebanyak 3 angkatan di Provinsi Riau. Di samping itu, para juga ditugaskan untuk mengikuti pelatihan training of trainer, yaitu workshop pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. 2, workshop pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang ketiga, workshop pelatihan kepemimpinan administrator. Yang keempat, training of trainer pemantapan nilai-nilai kebangsaan kerjasama dengan Lemhanas RI. Yang kedua, training of trainer penulisan karya ilmiah kerjasama dengan lembaga aksi negara. Yang keenam, pelatihan penyusunan kurikulum dan silabi kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Yang ketujuh, workshop penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan kerjasama dengan lembaga aksi negara. Yang kedelapan, training of trainer penyelenggaraan pemerintahan desa yang kita selenggarakan pada hari ini kerjasama dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. C, pasca pengembangan kompetensi ASN. Pada tahap ini widya suara dilibatkan dalam evaluasi terhadap outcome pelatihan, yaitu implementasi aktualisasi pelatihan dasar CPNS. Yang kedua, implementasi aksi perubahan pelatihan pimpinan pengawas. Yang ketiga, implementasi aksi perubahan pelatihan pimpinan pengawas administrator. 3, sarana prasarana. Untuk mendukung meningkatkan akreditasi lembaga pelatihan dan program, ke depan diharapkan pembangunan pengembangan sarana pelatihan, khususnya asrama pelatihan minimal standar bintang 3, ruang belajar dan sarana pendukung lainnya. Peningkatan ini akan membuka peluang BPSDM Provinsi Riau untuk melaksanakan pelatihan pimpinan nasional tingkat 2 atau PKN 2 secara mandiri. Oleh sebab itu, pada tahun 2022 mendatang, anggaran tersedia akan digunakan atau dialihkan untuk menyusun grand design kampus BPSDM Provinsi Riau dan detail engineering desain khusus untuk 2 asrama yang kita sebut Menara Kembar di sisi barat dan ruang belajar dan kantor sisi timur kampus ini. 4, transformasi BPSDM sebagai lembaga pelatihan
menjadi corporate university atau yang biasa disebut dengan Korpu. Hal ini dilakukan untuk menjawab perkembangan dunia semakin global dan kompetitif, menuntut seluruh karyawan, seluruh level untuk mendapatkan pembelajaran. Tujuan daripada Korpu adalah untuk mengatasi keterlambatan, ketidakmampuan pos pembelajaran teoritis yang dapat berkembang tinggi, konvensional, dan dengan tuntutan praktek kerja yang benar ke depan ini. Keran Korpu di PSDM sangatlah didukung dengan ketersediaan media suara yang mencapai 27 orang yang berfungsi sebagai sumber belajar, narasumber, fasilitator, dan kod untuk mengimplementasikan Korpu. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, demikian sambutan ini kami sampaikan. Selanjutnya dimohon kepada Presiden Pak Gubernur untuk membuka secara resmi pembukaan pelatihan training of trainer penyelenggaraan pemerintahan desa bagi media suara, pejabat administrator, pejabat fungsional lainnya di lingkungan Provinsi Riau, serta memberikan sambutan. Pergilah ke Pulau Jemur, ke Pulau Penipahan. Pulaunya indah dan wisatawan pun berkenan. Sudilanya Pak Gubernur memberi pengarahan sekaligus membuka TOT pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.